Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlela Ramdonia, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5 C dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah esensi Al-Quran mengenai Al-Quran tentang lingkungan hidup. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap alam. Kita bisa makan, kita bisa minum, tentunya bukan dari diri kita sendiri, tapi ada ketergantungannya terhadap alam. Nasi yang kita makan, jagung yang kita makan, itu juga berasal dari alam. Telah kita ketahui juga bahwa hubungan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan itu sudah menjadi satu kesatuan yang fungsional. Kita sebagai makhluk di muka bumi ini harus senantiasa menjaga lingkungan hidup yang kita tempati. Lingkungan hidup menurut Emil Salim yaitu semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tempati, dan itu mempengaruhi kehidupan sekitar, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Lingkungan hidup termasuk ilmu yang khusus, yaitu bisa dibahas dalam bahasan ekologi. Ekologi yaitu berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos berarti ilmu. Jadi ekologi adalah suatu ilmu yang mengenai hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tiga unsur penyusun lingkungan hidup. Yang pertama, unsur biotik. Unsur biotik bisa dikatakan sebagai unsur yang hidup, seperti tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sedangkan unsur abiotik bisa dikatakan sebagai unsur yang tidak hidup, seperti meja, lampu, dan yang lainnya. Sedangkan unsur sosial budaya merupakan unsur yang terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, dan juga keyakinan atas perilaku makhluk sosial. Antara ayat mengenai lingkungan hidup yaitu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui." Ini manusia dan lingkungan berdasarkan perspektif keberadaan telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, bahwa pada hakikatnya keberadaannya sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari perspektif fungsi, manusia sebagai pengelola alam atau sebagai khalifah di muka bumi itu
wajib atau harus untuk memelihara, melindungi, dan juga mengembangkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian, lingkungan hidup sebagai penyedia kehidupan manusia, misalnya udara, air, pepohonan, dan yang lainnya. Pola hubungan antara individu dengan lingkungan dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, berdasarkan pada pandangan Woodward dalam Gerungan 1987. Yang pertama, individu dapat bertentangan dengan lingkungannya. Jika ia tidak merasa nyaman, maka ia akan bertentangan. Yang kedua, individu dapat menggunakan lingkungannya. Yang ketiga, individu dapat berpartisipasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Allah telah menciptakan lingkungan yang indah, yang sehat untuk kita. Maka kita tidak boleh mencemarnya. Dan larangan pencemaran Allah itu sudah tertulis di dalam firman-Nya. Jika manusia bisa menggunakan lingkungannya dengan baik, maka ia akan mengambil sisi positifnya. Sedangkan jika manusia itu sombong, maka rasakan saja akibatnya. Maka penting sekali untuk kita untuk selalu menjaga lingkungan hidup yang kita tempati ini. Gunakan sebaik-baiknya dan jangan pernah kita sia-siakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.